Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yain Ahmad Surya dengan NIM K2524058, Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis las busur listrik. Sebelum mengenal jenis-jenis las busur listrik, kita mengenal terlebih dahulu pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih bahan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi menggunakan energi panas. Proses ini dapat dilakukan dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sambungan yang kontinu dan memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi kekuatan logam induknya. Macam-macam las busur listrik. Yang pertama ada SMAW, yang kedua GTAW, yang keempat GMAW, yang terakhir SAW. Yang pertama SMAW, Shield Metal Arch Welding. Bisa juga disebut stick welding. Dikenal sebagai salah satu proses arch welding tertua dan paling sederhana serta terjangkau yang dapat diterapkan untuk membuat pengelasan berkualitas. Proses SMAW menggunakan elektroda yang dilapisi consumable yaitu flux untuk membuat busur antara elektroda dan benda kerja. Keunggulan dan kekurangan SMAW. Keunggulan dari SMAW dapat dilakukan di hampir semua lingkungan, peralatannya mudah dan terjangkau, dapat dilakukan di ruang terbatas, dapat digunakan untuk berbagai logam dan paduan, peralatan yang digunakan portable dan ringan. Kekurangan dari SMAW meninggalkan percikan dan endupan slug, dapat menghasilkan asap beracun, elektroda logam perlu diganti terus-menerus, lebih memakan waktu karena prosesnya manual, tidak cocok untuk logam reaktif. Yang kedua ada GTAW, Gas Tungsten Arch Welding, juga dikenal sebagai Tungsten Insert Gas (TIG). Adalah proses arch welding yang menghasilkan las dengan elektroda bersifat non-consumable berupa tungsten untuk membuat busur dan menyatukan logam. Proses ini memerlukan gas shielding berupa argon atau helium. Keunggulan dan kekurangan GTAW. Keunggulan dari GTAW yang pertama menghasilkan las yang baik dengan kualitas sambungan maksimal hampir di semua jenis material. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kontaminasi las relatif minim. Yang ketiga, pengelasan dapat dilakukan dengan atau tanpa logam filler. Yang terakhir, tidak ada percikan atau asap dan tidak menghasilkan slug. Kekurangan dari GTAW. Diperlukan keahlian dan skill khusus untuk mempelajari metode las ini. Proses pengelasan yang lambat dapat mengurangi produktivitas. Kesalahan kecil dapat menurunkan kualitas lasan secara signifikan. Jika pengelasan dilakukan di luar ruangan, angin dapat menghilangkan shielding gas. Peralatan yang diperlukan relatif mahal. Yang ketiga ada GMAW, Gas Metal Arch Welding. Merupakan suatu proses pengelasan yang menggunakan busur listrik sebagai sumber energi dan menyebabkan peleburan logam. Elektroda yang digunakan dalam pengelasan busur logam gas berupa logam filler yang bersifat consumable. Gas shielding eksternal juga digunakan pada metode ini untuk melindungi molten whirlpool. Keunggulan dan kekurangan GMAW. Beberapa keunggulan dari GMAW, yang pertama travel speed pada GMAW lebih cepat dibandingkan dengan GTAW dan SMAW. GMAW tidak meninggalkan slug di permukaan las yang mengeras, sangat ramah otamitasi. Kekurangan dari GMAW yang pertama kurang portable dibanding metode lainnya, biasanya dilakukan di area tertutup, tindakan kebersihan dan pemeliharaan harus tepat, harus diterapkan di lantai pabrik. Yang terakhir, SAW, Submerged Arch Welding, adalah salah satu metode pengelasan menggunakan sebuah busur listrik terendam, submerged, di bawah lapisan bubuk-bluk yang menutupi permukaan las. Keunggulan dan kekurangan SAW. Keunggulan dari SAW yang pertama, bubuk-bluk granular menghasilkan asap dan percikan las yang sedikit, dapat melakukan pengelasan semi otomatis ataupun sepenuhnya otomatis, fleksibel untuk aplikasi dalam dan luar ruangan, menghasilkan lasan yang halus, selaras dan dalam. Sekitar 50-90% flux yang digunakan dapat didaur ulang. Kekurangan dari SAW hanya bisa diterapkan pada posisi pengelasan datar dan horizontal. Slug yang dihasilkan perlu dihilangkan pasca pengelasan. Parameter yang tepat diperlukan untuk mencapai endapan las yang diinginkan karena sulit untuk melihat permukaan saat pengelasan dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.